Learning acceptance. Learning acceptance adalah penerimaan individu dalam mendapatkan input pembelajaran. Learning acceptance ini menggambarkan tingkat dan kecepatan koordinasi antara sistem otot dan saraf, menggambarkan kepercayaan diri dan kecepatan seseorang dalam menerima input atau informasi dari luar. Ayah bunda, berikut saya akan menjelaskan cara membaca dari hasil analisa Allsmart. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu learning acceptance. Dalam learning acceptance ini ada dua grafik yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah grafik tentang learn dan yang kedua adalah grafik tentang response. Kita lihat dulu grafik tentang learn pada contoh hasil analisa Allsmart kali ini. Dari grafik yang terlihat ini, ada dua tipe dalam konten learn, yaitu high detail dan fast learner. Angka 60 di situ, itu merupakan angka maksimal dalam grafik learn. Sedangkan angka yang terdapat di dalam kotak di atas diagram yang berwarna itu merupakan skor pencapaian Ananda. Karena skor yang ditunjukkan oleh grafik ini adalah angkanya 38, oleh karena itu anak ini termasuk tipe yang high detail. Kenapa termasuk tipe high detail? Karena grafiknya menuju atau cenderung ke high detail. Kemudian dari grafik response. Dari grafik response itu ada dua tipe juga, yaitu tipe responsif dan tipe analytical. Angka maksimal dari grafik ini adalah 500, di mana pertengahan dari angka ini adalah 250. Oleh karena itu, ketika angka yang tertera di grafik ini kurang dari 250, berarti Ananda termasuk tipe yang analytical. Namun, bila angka yang ditunjukkan di situ di atas 250, berarti Ananda termasuk tipe yang responsif. Dari contoh grafik respon ini, skor yang tertulis adalah 257,619. Berarti anak ini termasuk tipe yang responsif. Learning style. Learning style atau sering disebut dengan preferensi belajar. Learning style adalah preferensi individu untuk menggunakan kecerdasannya sesuai dengan cara tertentu. Ada 3 gaya belajar atau learning style, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Preferensi belajar ini adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, belajar, atau situasi-situasi antar pribadi. Sangat penting bagi setiap individu untuk menemukan gaya belajar yang dapat mempermudah kegiatannya sehari-hari. Hal ini dikarenakan setiap orang menyerap dan mengolah informasi dengan cara yang berbeda, tergantung bagaimana individu bisa menyerap informasi dengan nyaman. Apakah melalui teknik visual, auditory, atau kinestetik, sehingga mempermudah proses belajar dan berkomunikasi. Berikutnya kita lihat grafik tentang learning style. Dalam grafik learning style, di sini ada 3 macam gaya belajar ya. Yang pertama adalah visual, yang kedua auditory,
yang ketiga adalah kinestetik. Yang perlu ayah bunda lihat dari grafik ini adalah angka pencapaian pada setiap gaya belajarnya. Di sini terlihat visual itu menempati angka yang tertinggi, yaitu 42,553, sedangkan auditory style dan kinesthetic style berada pada angka yang sama, yaitu 28,723. Apa artinya ini? Artinya Ananda lebih mudah belajar dengan cara visual atau pengamatan. Sedangkan kemampuan auditori dan kinestetiknya berada di bawah kemampuan belajar secara visual. Brain lateralization atau dominasi otak. Otak dibagi 3, yaitu otak depan atau neokorteks, otak tengah atau sistem limbik, dan otak belakang. Secara struktur, otak depan dibagi 3, namun juga dibagi dalam fungsi spesifik berkaitan dengan 2 belahan penting, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Individu perlu memahami belahan otak mana yang lebih aktif, sehingga ia mampu mengembangkan potensi belahan otak yang sangat baik, melatih potensi otak yang masih kurang, dan melatih keseimbangan di antara keduanya. Grafik berikutnya adalah tentang brain lateralisasi atau dominasi otak. Dari grafik ini, ayah bunda bisa melihat Anandanya kira-kira memiliki dominasi otaknya di kanan atau di kiri. Bagaimana caranya? Cukup lihat angka yang tertera di situ. Dari contoh ini, otak kanannya adalah 54,71% dan otak kirinya 45,29%. Berarti Ananda memiliki dominasi otak di sebelah kanan. Ini artinya Ananda memiliki lebih banyak ide, gagasan, dan cenderung bersifat fleksibel terhadap menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Bagaimana kalau otak kiri yang dominan? Kalau ternyata otak kiri yang dominan, berarti Ananda termasuk Ananda yang memiliki logika berpikir yang cukup menonjol. Artinya di sini dia cenderung berpatokan kepada aturan atau prosedur yang sudah kita berikan. Ya, jadi kesannya kalau yang dominan otak kiri itu kesannya ya bunda, kesannya itu agak saklek dibandingkan yang dominasi otak kanan. General skills adalah berbagai keahlian yang biasanya perlu dimiliki seseorang agar bisa berfungsi baik di lingkungannya, sekolah, rumah, kantor, dan lain-lain, berupa keahlian manajemen, kelompok kerja, kepemimpinan, keterampilan komunikasi, motivasi diri, dan lain-lain. Sedangkan keahlian khusus digunakan hanya pada pekerjaan tertentu. Dari grafik general skill ini, yang perlu ayah bunda perhatikan adalah skor tertinggi dari aspek yang ada di general skill. Dari grafik ini terlihat skor tertinggi ada di aspek adaptasi lingkungan fisik. Sedangkan 3 aspek yang lain yaitu komunikasi lisan, teknis operasional, leadership memiliki angka yang sama yaitu 19,35%. Ini berarti Ananda memiliki keterampilan genetis di bidang adaptasi lingkungan.
Ini menunjukkan bahwa Ananda memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru agar tercipta kenyamanan untuk diri sendiri dan orang lain. Ayah bunda juga perlu tahu bahwa di samping memiliki kemampuan adaptasi lingkungan, Ananda juga tetap memiliki potensi yang bisa dikembangkan dalam hal komunikasi lisan, teknis operasional, leadership maupun manajerial. Hanya saja karena prosentasenya tidak sebesar faktor adaptasi lingkungan fisik, oleh karena itu diperlukan stimulasi secara konsisten dan terus-menerus. Brain potensial. Brain potensial sering disebut juga dengan basic skill competence atau skill yang bisa dikembangkan. Dalam mempelajari self competence seseorang, ada berbagai skill atau keahlian dan knowledge atau pengetahuan yang bisa dikembangkan. Skill dan knowledge adalah 2 dari 3 faktor yang sangat penting untuk membangun kepribadian seseorang. Skill atau keahlian adalah keterampilan yang semakin dilatih akan semakin baik. Sedangkan knowledge adalah pengetahuan yang semakin ditambah semakin pandai. Dalam membaca grafik brain potensial, prinsipnya sama ya ayah bunda. Ayah bunda tinggal memperhatikan skor perolehan tertinggi dari 10 potensi otak Ananda. Dari contoh ini, hasil tertinggi atau skor tertinggi ada di aspek observasi. Hal ini menunjukkan bahwa Ananda memiliki kemampuan dasar di bidang observasi. Apa itu observasi? Observasi adalah kemampuan mengamati dan membedakan gambar visual, kemampuan membaca, mengobservasi, dan memahami. Multiple intelligence. Multiple intelligence adalah 8 cara berbeda untuk menunjukkan kemampuan intelektual yang pokok. Oleh karena itu, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu bahwa setiap orang memiliki keunikan. Yang kedua, berdasarkan keunikan tersebut, cara setiap orang dalam mengaktualisasikan diri hampir tak terbatas. Yang ketiga, oleh karena cara mengaktualisasikan diri tak terbatas, maka cara individu belajar atau mempelajari sesuatu juga sangat bervariasi. Dalam melihat grafik multiple intelligence, ayah bunda harus lebih jeli lagi ya. Dari contoh grafik ini, yang memiliki skor tertinggi adalah kecerdasan musik, yaitu 13,384. Kemudian setelah kecerdasan musik, di ranks kedua ada interpersonal dan naturalis, di mana skornya sama, yaitu 11,472. Dan di ranks ketiga ada visual spasial dengan skor 10,325. Bagaimana memahami hasil ini? Yang perlu ayah bunda fahami adalah multiple intelligence adalah suatu bakat genetik yang dimiliki oleh Ananda. Oleh karena itu, sebenarnya setiap anak memiliki potensi kecerdasan di semua bidang. Jadi, kalau hasil yang seperti ini menandakan bahwa potensi terbesar Ananda adalah di bidang musik. Yang kedua adalah di bidang interpersonal atau kemampuan adaptasi, dan di bidang naturalis, yaitu yang berhubungan dengan makhluk hidup.
Bunda tinggal mengasah kemampuan musiknya, kemampuan adaptasinya, dan juga kemampuan yang berhubungan dengan makhluk hidup seperti bertanam, memelihara binatang ternak, dan sebagainya. Bagaimana dengan kecerdasan yang skornya terlihat lebih rendah dibandingkan aspek kecerdasan yang lain? Apakah hal ini tidak bisa diasah sehingga menjadi suatu keunggulan? Bisa ayah bunda? Jawabannya adalah bisa. Karena apa? Karena ini sifatnya adalah potensi genetik. Jadi kalau kita asah, kita stimulasi secara konsisten, tentu akan bisa menjadi suatu keunggulan. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah konsekuensi atau dampak yang kemungkinan bisa terjadi apabila kita terlalu memaksakan potensi yang sebenarnya lemah menjadi suatu keunggulan. Personal mapping. Personal mapping adalah sebuah gambaran kepribadian di mana terdiri dari hasil analisa tentang cara bertindak, cara mengambil keputusan, cara memperoleh informasi, dan cara memperoleh energi. Dari hasil analisa cara bertindak terdiri dari dua tipe. Yang pertama adalah tipe judging dan yang kedua adalah tipe perceiving. Dalam analisa hasil cara mengambil keputusan juga terdiri dari dua tipe. Yang pertama adalah tipe thinking dan yang kedua adalah tipe feeling. Di hasil analisa cara memperoleh informasi terdiri dari dua tipe. Yang pertama adalah tipe intuiting dan yang kedua adalah tipe sensing. Dan yang terakhir, hasil analisa dari cara memperoleh energi terdiri dari dua tipe juga. Yang pertama adalah tipe extrovert dan yang kedua adalah tipe introvert. Di sini ada 4 grafik di mana masing-masing grafik memiliki dua tipe. Kita lihat grafik yang paling kiri, yaitu grafik yang menjelaskan tentang cara bertindak. Ada dua tipe, ini perceiving dan yang ini adalah judging. Skor yang diperoleh oleh individu adalah yang ditulis di bagian tengah ini. Kebetulan di sini contohnya adalah grafik pertamanya memiliki skor 0. Apa maksudnya? Skor 0 di sini memiliki arti bahwa yang bersangkutan mampu bersikap fleksibel dalam bertindak. Jadi, di suatu saat tertentu dia bisa bersikap perceiving dan di situasi yang lain dia bisa bersikap judging. Di grafik kedua, ini terlihat dua tipe juga dalam hal mengambil keputusan, yaitu feeling dan thinking. Skor yang terdapat di sini adalah 10,204 di mana grafiknya bergerak dari tengah ke atas. Hal ini menandakan bahwa Ananda memiliki tipe pengambilan keputusan secara feeling. Di grafik yang ketiga, yaitu grafik tentang memperoleh informasi. Ada dua tipe juga, yaitu tipe intuiting dan tipe sensing. Hasil Ananda di sini menunjukkan bahwa dia memiliki tipe dalam memperoleh informasi adalah intuiting, yaitu sebesar 13,043. Dan grafik terakhir adalah grafik tentang memperoleh energi. Ada dua tipe juga. Tipe yang pertama adalah extrovert dan tipe yang kedua adalah introvert.
hasil di sini menunjukkan bahwa Ananda memiliki tipe ekstrovert dengan skor 21,212. Selanjutnya, dari 4 grafik ini kita bisa melihat tipe kepribadian yang seperti apakah Ananda. Cara membacanya adalah dimulai dari grafik paling kanan, yaitu extrovert dengan simbol E, intuiting dengan simbol N, feeling dengan simbol F, dan perceiving dengan simbol P. Jadi kombinasi pertama adalah E, N, F, P. Nah, karena grafik yang pertama di sini adalah skornya 0, berarti dia memiliki 2 tipe. Tipe yang kedua adalah extrovert, intuiting, feeling, judging atau E, N, F, J. Grafik terakhir dari hasil analisa bakat AllSmart adalah tentang base motivasi. Jadi base motivasi ini bisa membantu ayah bunda dalam mengarahkan Ananda bagaimana cara memotivasi yang tepat sesuai dengan kekhasan anak-anak kita. Yang perlu kita perhatikan adalah yang ada skornya saja ya ayah bunda. Dari contoh ini, yang terlihat memiliki skor terbesar adalah basis motivasi hubungan, yaitu sampai 70. Dan juga target sebesar 20. Dan yang ketiga adalah banyak pertimbangan dengan skor 10. Ini artinya apa? Artinya Ananda lebih mudah termotivasi untuk meningkatkan atau mengoptimalkan kemampuannya dengan cara memiliki rasa nyaman terlebih dahulu. Kalau dia sudah merasa nyaman dan klik dengan orang lain, akan mudah untuk mengarahkan menjadi lebih baik lagi. Di samping basis motivasi hubungan, Ananda juga bisa diberikan motivasi melalui pemberian target. Target yang jelas dan terukur secara logis, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan target yang sudah ditentukan. Dan basis motivasi yang ketiga adalah banyak pertimbangan. Di sini Ananda memerlukan 1000 alasan supaya dia mau melakukan sesuatu atau supaya dia tidak melakukan sesuatu. Jadi ayah bunda, kalau memiliki anak yang memiliki basis motivasi lebih dari 1, ayah bunda diminta dengan sangat untuk bisa lebih cermat mengamati kira-kira pada kasus tertentu ayah bunda harus bisa menentukan basis motivasi apa yang akan ayah bunda gunakan. Demikian ayah bunda ya. Semoga penjelasan tentang hasil analisa AllSmart secara keseluruhan dapat membantu ayah bunda untuk mengarahkan Ananda memaksimalkan potensi yang dia miliki.